Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Andai coba kalau kita yang hidup di zaman itu, kadang-kadang kita mikir, ya Allah nikmatnya kalau hidup di zaman Nabi ya, seperti sahabat-sahabatnya Nabi. Kita bisa sholat di belakangnya Nabi, makan sama Nabi Muhammad, duduk sama Nabi Muhammad. Kalau kita jadi sahabatnya, kalau kita jadi sahabatnya Abu Jahal, yang ada kita nggak beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, wa iyadzubillah kita mati dalam keadaan kekufuran. Jadi kalau itu nggak ada benernya. Kalau kita layak jadi sahabatnya Nabi Muhammad, kita nggak hidup di 2019 ini. Kita sudah dihidupkan sama Allah di zaman itu karena kita pantas. Kita hidup di zaman ini karena kita nggak pantas dampingin Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita hidup di zaman itu, begitu ada sempritan dari Nabi, ayo kita berangkat ke Khaybar, perang Khaybar, pamit kita, flu ya Rasulullah, pusing, mules, tipes, DB, gitu mau jadi sahabatnya Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi Muhammad ada yang nikah hari ini nikah, hari ini ada teriakan jihad fisabilillah, ditinggal bojonya loh, istrinya ditinggal. Padahal sebelum nikah cari istri luar biasa kesusahannya. Ini sahabat Nabi ini cari istri mondar mandir, nggak dapat, pergi ke sana ditolak, pergi ke sana ketolak, karena nasabnya nggak dikenal, bukan orang tampan, namanya Julaibib. Tiap melamar anaknya orang ditolak. Sampai datang kepada Nabi Muhammad, ngeluh sama Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, pergi ke rumahnya fulan, sampaikan sama fulan kalau saya minta supaya anda menikahkan putri anda dengan saya. Sampaikan ini perintahnya Nabi Muhammad. Julaibib pergi ke rumahnya sahabat fulan, Nabi Muhammad kirim salam sama anda, saya diperintahkan ke sini sama Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada anda kalau anda diperintahkan untuk menikahkan putri anda kepada saya. Bapaknya melihat, sama anda ini ente ini siapa datang bawa gini, ganteng enggak, sugih enggak? Kata bapaknya, ya sudah kau balik dulu nanti saya kabar. Ini penolakan halus, jadi jangan kalau pergi ke rumahnya orang ngelamar, jawabannya nanti balik dulu ya, nanti insya Allah saya kasih kabar. Itu tanda-tanda sudah. Itu dari 1400 tahun yang lalu caranya mertua nolak, calon mertua nolak dia kayak gitu. Nanti saya kabarin ya, balik dulu aja. Tapi putrinya sahabat ini luar biasa, dari dalam teriak, ayah kenapa kau suruh dia pulang? Kata ayahnya, hatta astasyiruki, karena saya mau rembukan dulu sama kau, mau nggak kau dilamar sama ini? Ini yang di dalam anaknya cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Apa jawabannya? Orang ini datang bawa perintah dari Nabi, perintahnya Nabi, kau diperintahkan aku untuk menikahkan dengan dirinya, bukan untuk musyawarah dengan saya. Dan saya seseorang yang beriman kepada Nabi, wa anna khafi'un li amri Rasulillah, dan aku tunduk dengan perintahnya Nabi Muhammad. Luar biasa. Gak pakai ngelihat kerjaannya apa, gak pakai ngelihat putih atau hitam, gak pakai ngelihat ini anaknya siapa. Ini perintah Nabi Muhammad, khafi'. Saya tunduk dengan perintahnya Nabi Muhammad. Nikah, sudah nyari istri kesana kemari, ditolak, baru nikah, baru akad nikah, ada teriakan jihad fisabilillah, ditinggal istrinya. Lah kita berharap mau jadi sahabatnya Nabi Muhammad, gak usah disuruh jihad, ngaji Masjid Segaf itu loh, ngaji di sini alasannya sak dabrek kok, alasannya sak dabrek gitu mau jadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ngaji di sini aja alasannya banyak kok. Bahkan saya kadang yang ngajar juga di sini juga alasannya banyak, kadang nggak datang juga. Kita ini orang-orang yang nggak pantas hidup di zaman itu. Julaibib langsung ditinggal istrinya pergi perang. Di peperangan bukan selamat, meninggal di medan peperangan. Sampai sahabat Nabi bilang apa, ya Rasulullah Julaibib meninggal. Ini peninggalannya, ontanya sama sedikit daripada pakaian perangnya. Kata Rasulullah, saya nggak kenal sama keluarganya Julaibib siapa. Yang saya tahu ya istrinya yang baru kemarin dinikahi. Lalu begitu bawa ini harta ini berikan ke istrinya karena dia satu-satunya ahli waris. Sahabat pergi ke rumahnya Julaibib cuma bawa onta sama pakaian perangnya. Istri yang lihat onta tanpa suaminya, tahu kalau suaminya wafat. Sama istrinya ditanya, apa ini? Ini hartanya Julaibib, kata Rasulullah suruh berikan kepada anda karena anda warisnya satu-satunya. Apa kata orang yang cinta kepada Rasulullah? Sampaikan kepada Nabi Muhammad, saya nikah kepada Julaibib bukan karena harta. Jadi ini berikan ke Baitul Mal Muslimin, saya nggak butuh ini. Saya nikah dengan Julaibib karena itu perintahnya Rasulullah, dan perintahnya Nabi Muhammad adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tolong mintakan sama Nabi Muhammad mendoakan saya saja.
Maka didoakan sama Nabi Muhammad supaya wanita itu kemudian menikah lagi, dapat anak yang banyak, jadi anak-anak yang solehah, dan kelak kalau dia meninggal dunia dikumpulkan sama Julaibib di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, ini wanita nggak lama kemudian berjalan waktu menikah punya anak-anaknya semua jadi ulama yang ngajar semua di masjidnya Rasulullah SAW. Doa berkah doanya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad. Jadi bersyukur kita hidup di zaman ini. Ya, bersyukur kita hidup di zaman ini. Kita lahir sebelum 45, setelah 45 kita juga bersyukur. Kalau kita nggak usah hidup di zaman Nabi, lahir di tahun 45 aja lah. Ada seruan perang, ayo perang melawan penjajah demi kemerdekaan. Sakit kita, DB, tipes, mencret, pusing, nggak keluar kita. Kita ini bukan model-model orang perang. Perang ngelawan lapar aja kita nggak bisa kok. Kecuali puasa itu pun mau mokel nggak enak dilihat sama orang. Kalau ada tempat tetap menggok mokel. Jadi perang ngelawan hawa nafsu nggak bisa, perang ngelawan musuh nggak bisa. Sudah disyukuri kita hidup di zaman ini. Insya Allah berkah cintanya ini kita dikumpulkan nanti dengan para sahabat Nabi dan juga dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.